Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Naira tahu malam itu akan menjadi buruk sejak dia melihat kunci mobil suaminya, Arka, tergeletak miring di atas meja konsol. Itu bukan letak yang biasa. Kunci itu selalu digantung, sejajar, seolah-olah ia adalah perwujudan ketertiban obsesif Arka. Letak yang miring itu adalah tanda kegelisahan yang tidak terucapkan, sebuah pertanda sebelum badai. Arka pulang terlambat, sekitar pukul 10 malam, dan bau alkohol serta frustrasi bisnis segera memenuhi ruang tamu kecil mereka di pinggiran kota. "Di mana berkas yang aku minta?" Arka bertanya, suaranya berat dan serak, bahkan sebelum kakinya melangkah sepenuhnya melintasi ambang pintu. Naira, yang sedang melipat cucian di sofa, mengangkat kepala. Dia sudah menyiapkan berkas itu. Itu adalah laporan keuangan triwulan yang diminta Arka untuk dia siapkan. Data yang sebenarnya sudah selesai sejak 3 hari lalu. Namun, melihat sorot mata Arka yang keruh dan rahangnya yang mengeras, Naira tahu ini bukan lagi tentang berkas. Ini adalah tentang mengalihkan kemarahan. "Ada di meja kerjamu, di dalam map biru," jawab Naira. Nadanya sehati-hati mungkin, menjaga agar tidak ada nada tuduhan atau perlawanan yang terdengar. Arka tidak bergerak ke arah meja kerjanya. Dia hanya berdiri di sana, memelototi Naira yang memeluk setumpuk handuk. "Aku baru saja dipermalukan di depan klien karena data yang kau berikan tidak lengkap. Aku hampir kehilangan kontrak besar. Naira, apakah kau tahu betapa pentingnya kontrak itu?" Naira menarik napas dalam-dalam. "Arka, semua data yang aku masukkan berasal dari angka yang kau berikan padaku. Aku sudah memeriksanya 3 kali. Aku bahkan mengirim salinannya ke surelmu tadi pagi." "Jangan melawan!" Arka membentak. Suaranya naik 2 oktav. Ia melangkah cepat dan tiba-tiba menyentak handuk dari tangan Naira. Handuk-handuk itu jatuh ke lantai, membentuk gundukan putih tak bersalah di karpet. "Kau selalu memiliki jawaban. Kau selalu benar. Apakah kau tidak bisa hanya mengakui kesalahanmu sekali saja dan membiarkan aku menyelesaikan masalah ini?" Air mata Naira tidak lagi mengalir mudah seperti dulu. Setelah 5 tahun pernikahan, dan 3 tahun hidup dalam lingkaran kekerasan verbal yang kini mulai bergeser menjadi ancaman fisik, perasaannya telah menjadi terkompresi, keras seperti batu. Dia menatap Arka, matanya memancarkan campuran kelelahan dan rasa jijik yang nyaris tak tertahankan. "Kesalahanku adalah menikahimu," bisik Naira pelan, begitu pelan sehingga dia sendiri nyaris tidak mendengarnya, tetapi cukup keras untuk mencapai telinga Arka. Kata-kata itu, seperti sumbu basah yang tiba-tiba menemukan api, meledakkan sisa kendali diri Arka. Dalam sekejap, ia mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Naira. "Apa katamu? Ulangi itu." Naira tidak mengulangi. Dia hanya terus menatap. Dia melihat urat-urat di leher Arka menonjol, pupil matanya melebar, dan tangan kanannya terangkat. Ada jeda sepersekian detik di mana logika Arka mungkin mencoba masuk, tetapi amarah, alkohol, dan ego yang terluka jauh lebih kuat. Pukulan itu datang. Tidak terlalu keras, bukan pukulan tinju yang mematikan, melainkan tamparan terbuka, keras, dan menghina di pipi kiri Naira. Suara tamparan itu bergema di ruang tamu yang sunyi, terasa memekakan telinga. Naira terhuyung mundur sedikit. Lidahnya terasa dingin di dalam mulutnya, dan sensasi terbakar mulai menyebar di kulitnya. Dunia terasa melambat. Dia bisa merasakan darah mengalir deras di pipinya. Namun, yang paling mengejutkan adalah keheningan yang mengikutinya. Arka terdiam. Ia menatap telapak tangannya sendiri seolah terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya. Ekspresi penyesalan, horor, dan pembenaran diri melintas di wajahnya dengan cepat. "Naira, aku minta maaf," kata Arka. Suaranya kini kembali serak, kali ini dipenuhi kecemasan. "Aku tidak bermaksud. Kau memprovokasiku. Kau tahu aku sedang stres. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Itu adalah kalimat yang familiar. Sebuah pola yang sudah dihafal Naira. Kekerasan, penyesalan singkat, diikuti oleh pembenaran yang menyalahkan korban. Namun, kali ini,
Ada yang berbeda dalam diri Naira. Sensasi terbakar di pipinya tidak menghasilkan air mata, tetapi memicu sesuatu yang dingin dan tajam di dalam jiwanya. Naira menyentuh pipinya dengan ujung jari. Sensasi itu nyata. Sakitnya nyata. Tetapi dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Dia tidak memohon atau berlari. Dia tidak melakukan apapun yang diharapkan Arka. Dia hanya menatap Arka. Arka menunggu. Ia menunggu tangisan histeris, pelukan minta maaf, atau bahkan perlawanan verbal. Itu adalah respons yang ia butuhkan agar dramanya bisa berakhir dan ia bisa tidur dengan perasaan bahwa semuanya sudah diselesaikan. Namun, Naira tidak memberikan apa-apa. Matanya yang gelap dan sunyi menembus Arka, tetapi tanpa emosi. Itu adalah tatapan yang lebih menghukum daripada semua makian di dunia. Naira, bicara. Katakan sesuatu. Desak Arka, kini mulai panik dengan keheningan itu. Naira menggelengkan kepala. Perlahan. Bukan tanda penolakan atau penerimaan. Melainkan seolah dia membersihkan diri dari debu yang tidak terlihat. Dia berbalik, mengambil tumpukan handuk yang berserakan, dan mulai melipatnya kembali, satu persatu, dengan gerakan yang tenang dan metodis. Dia melakukan tugas rumah tangga itu seolah-olah pukulan itu tidak pernah terjadi. Seolah-olah Arka hanyalah perabotan yang mengganggu pandangannya. Arka mencoba lagi. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan menebusnya besok. Kita akan pergi makan di luar. Bagaimana? Naira terus melipat handuk. Lipatannya sempurna. Kotak demi kotak kain bersih yang teratur. Sebuah kontras brutal dengan kekacauan emosional yang baru saja terjadi. Melihat ketiadaan respons, kemarahan Arka kembali berkobar, bercampur dengan rasa malu. Keheningan Naira merusak naskahnya. Keheningan itu membuatnya merasa tidak penting. Baiklah kalau begitu. Jadilah kekanakan. Aku sudah minta maaf. Terserah kau mau apa. Arka menggerutu, berbalik dengan kasar, dan berjalan menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Naira mendengar langkah kaki Arka yang berat menghilang di lantai atas, diikuti oleh bunyi pintu yang dibanting, bukan terlalu keras, tetapi cukup untuk menyampaikan frustrasinya. Naira tetap di sofa, di tengah gundukan cucian yang sudah selesai. Setelah beberapa menit, dia memastikan tidak ada bunyi dari atas. Baru kemudian dia menurunkan tangannya dari pipi yang perih. Dia pergi ke cermin kecil di dinding, menyalakan lampu redup, dan melihat memar kemerahan yang perlahan mulai membiru di bawah kulitnya. Dia menyentuh area itu lagi. Rasa sakit itu, anehnya, memberikan kejelasan yang dingin. Ini bukan sekadar pertengkaran. Ini adalah garis yang telah dilintasi. Kali ini, dia tidak akan menangis, tidak akan mengemas tasnya dengan tergesa-gesa dalam kegelapan, dan tidak akan membalas dengan kemarahan. Perlawanan Naira kali ini adalah keheningan total, sebuah perlawanan pasif yang jauh lebih kuat dari teriakan apapun. Naira berjalan ke dapur. Bukan untuk membersihkan piring yang kotor, tetapi untuk membuka kulkas. Dia mengeluarkan sepotong daging sapi premium, sekeranjang santan kental, dan rempah-rempah yang sudah dia siapkan kemarin. Dia akan memasak rendang. Rendang kesukaan Arka. Dia akan memberinya ilusi bahwa segalanya sudah membaik. Dia akan membiarkan Arka tertidur dengan keyakinan bahwa istrinya telah sadar dan kembali ke tempatnya. Sambil meracik bumbu, Naira menatap telepon genggamnya. Dia tidak menyalakannya, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan bergerak di bawah bayangan ketenangan palsu. Tindakan memasak rendang ini adalah pengorbanan terakhirnya sebagai istri yang patuh, sebelum dia menjadi wanita yang bebas. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Malam yang patah. Dan pagi yang akan datang akan membawa kejutan yang histeris. Naira bekerja dalam diam. Bunyi pisau yang memotong daging menjadi satu-satunya suara di rumah yang dingin itu. Rencananya telah dimulai. Naira hanya tidur 1 jam malam itu. Dan tidur itu terasa lebih melelahkan daripada tidak tidur sama sekali. Matanya terbuka tepat pukul 3.30 pagi, sebelum adzan subuh pertama berkumandang. Suhu di dalam rumah terasa dingin,
jauh lebih dingin daripada udara malam. Kesejukan itu seolah menjalar dari pipinya yang memar, menyentuh inti sarafnya, membuatnya merasa jernih dan fokus. Tidak ada kebingungan, tidak ada air mata sisa, hanya ketenangan yang menyerupai es. Dia bangkit perlahan dari sofa, tempat dia memutuskan tidur. Bukan karena Arka menguncinya keluar, tetapi karena dia tidak sanggup tidur di ranjang yang sama dengan pria itu, bahkan jika Arka sudah terlelap. Dia bergerak tanpa suara ke kamar mandi. Di bawah cahaya lampu neon, memar di pipi kirinya terlihat lebih jelas. Kini berwarna ungu lembut yang kontras dengan kulitnya yang pucat. Ia mengoleskan gel pereda memar dengan sentuhan ringan, sambil menatap pantulannya lama. Di mata itu, ia melihat bukan korban, melainkan seorang strategis yang baru terbangun. Pukul 4. Dapur menjadi saksi bisu persiapan yang dingin dan penuh perhitungan. Naira menyalakan kompor. Suaranya yang mendesis di tengah keheningan adalah satu-satunya tanda kehidupan yang berani menantang malam. Dia mulai memasak rendang. Rendang. Sebuah masakan yang selalu menjadi jembatan perdamaian yang Arka harapkan setelah setiap pertengkaran mereka. Rendang adalah simbol pengakuan Naira, tanda bahwa dia kembali ke perannya sebagai istri penurut. Dan kali ini, Naira akan membiarkan Arka mempercayainya. Untuk terakhir kalinya, aroma rempah-rempah yang kaya, lengkuas, jahe, kunyit, daun jeruk, perlahan mulai menyebar di udara. Naira bekerja dengan efisiensi robotik. Dia tidak mencicipi masakan itu. Dia tidak merasakan kegembiraan atau kenikmatan dari proses memasak yang biasanya ia lakukan. Setiap adukan santan kental, setiap kali dia membalik potongan daging, adalah sebuah tindakan simbolis. Sebuah pemakaman untuk versi dirinya yang pernah percaya pada Arka. Di tengah proses memasak, saat aroma rendang mulai matang dan menghangatkan dapur, Naira mengambil teleponnya. Tangan kirinya memegang spatula, tangan kanannya mengetik pesan. Dia bergerak ke ruang penyimpanan di bawah tangga, menjauh dari jangkauan sensor pendengaran Arka di lantai atas. Pesan pertama ditujukan kepada Bu Ratna, pengacara perceraian senior yang dulu menangani kasus perpisahan sepupunya. Bu Ratna, ini Naira. Kejadian tadi malam telah terjadi. Saya butuh Anda hadir di rumah saya pagi ini. Saya akan membuat pertemuan itu menjadi kejutan yang menarik. Bisakah Anda tiba pukul 8 tepat? Saya sudah menyiapkan bukti-bukti dan semua dokumen yang Anda minta. Naira tidak menunggu balasan. Dia langsung menghubungi nomor lain. Nomor tak dikenal. Halo, dengan layanan taksi premium. Naira berbisik ke telepon. Nadanya terpotong-potong seolah-olah dia sedang sakit tenggorokan. Saya butuh mobil untuk menjemput saya pukul 7.45 pagi ini. Tujuan, kantor Bu Ratna. Tapi saya ingin supir tiba jam 7.30 dan menunggu di ujung jalan, di samping pohon mangga besar. Dia mengatur semuanya dengan cermat. Bu Ratna, pengacara, akan tiba bersamaan dengan waktu Arka biasanya bangun. Taksi, yang akan mengangkutnya, harus menunggu di tempat tersembunyi. Setelah panggilan selesai, Naira kembali ke dapur. Aroma rendang telah mencapai puncaknya. Masakan itu sudah hampir matang, dagingnya lembut, kuahnya mengental, berwarna coklat gelap menggoda. Rendang itu kini menjadi umpan yang sempurna. Naira memperhatikan detail kecil di sekelilingnya. Foto pernikahan mereka, tergantung di dinding ruang makan, memamerkan senyum palsu yang kini terasa begitu menyakitkan. Dia menoleh ke kalender yang terpampang di lemari es. Tanggal hari ini ditandai dengan lingkaran merah, yang seharusnya menjadi hari jadi pernikahan mereka yang ke-6. Ironisnya, alih-alih merayakan, ia sedang merencanakan kehancuran hubungan itu. Dia mengambil selembar post-it kuning dan menulis. Semua berkas dan dokumen penting sudah ada di tas ransel hitam. Jangan lupa surat-surat itu. Dia menempelkan catatan itu di lemari es, bukan untuk Arka, melainkan untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat agar tidak ada satupun detail penting yang terlewatkan dalam kekacauan emosional yang akan datang. Matahari mulai terbit, menyebar warna jingga di jendela dapur. Naira mematikan kompor, membiarkan rendang itu tetap hangat. Dia menata meja makan, meletakkan piring-piring, sendok, dan gelas dengan posisi yang tepat.
2 porsi rendang diletakkan berdampingan, satu di tempat duduk Arka, dan satu lagi di kursi utama yang biasanya kosong, tempat Arka selalu duduk. Dia tidak meninggalkan tempat duduknya sendiri kosong. Sebaliknya, dia menata kursi itu untuk tamu spesialnya. Saat jam menunjukkan pukul 7 pagi, Naira sudah selesai mandi dan berpakaian. Dia memilih pakaian kerjanya yang paling rapi, blus putih bersih dan rok pensil hitam, seolah-olah dia akan menghadiri pertemuan penting. Memang, itu adalah pertemuan paling penting dalam hidupnya. Dia naik ke atas, ke kamar tidur utama. Dia mendapati Arka terlelap. Napasnya berbau alkohol. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang tidak pantas didapatkan setelah tindakannya semalam. Naira berdiri di samping tempat tidur, menatap Arka untuk terakhir kalinya sebagai suaminya. Tidak ada lagi cinta, hanya pengamatan klinis. Dia mengambil tas ransel hitamnya yang berisi dokumen dan berkas penting, lalu diam-diam menyelinap keluar. Tepat pukul 7.40 pagi, Naira sudah berada di ujung jalan. Mobil taksi premium berwarna hitam sudah menunggu. Pengemudinya berdiri di samping pintu mobil. Naira masuk tanpa sepatah kata pun. Dia memberikan instruksi, "Tolong tunggu di tikungan ini. Jika ada mobil lain yang terlihat datang menuju rumah saya, segera putar balik." Naira turun dari taksi dan mulai berjalan kembali, memutar waktu. Dia berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak, merasakan angin pagi membelai pipinya yang memar. Hanya beberapa menit lagi, Arka akan segera bangun. Tepat pukul 7.55 pagi, Naira berdiri di luar pintu depan rumahnya sendiri, seperti orang asing. Dia mengirim satu pesan terakhir ke Bu Ratna. "Saya sudah kembali ke rumah. Silakan masuk." Naira masuk kembali ke rumah. Aroma rendang kini kuat, menyesakan, menjanjikan kenyamanan yang tidak akan pernah datang. Dia berjalan ke ruang makan, berdiri di samping kursi tempat Bu Ratna seharusnya tiba. Dia menunggu, dengan ketenangan yang menakutkan, untuk drama yang akan terjadi. 5 menit kemudian, tepat pukul 8, bel pintu berbunyi. Bunyi bel pintu yang berdering tepat pukul 8 pagi itu terdengar jauh, teredam oleh ketegangan yang menggantung di udara. Naira tidak bergerak. Dia menoleh ke arah pintu masuk, lalu kembali menatap tangga. Ia tahu Arka tidak akan mendengar bel itu. Tidur Arka selalu berat setelah ia minum, dan Naira telah mematikan nada dering ponselnya, memastikan tidak ada panggilan yang mengganggu momen yang ia atur dengan presisi. Di lantai atas, Arka terbangun bukan oleh bunyi apapun, melainkan oleh aroma. Aroma rendang. Bukan sekadar bau masakan, melainkan aroma yang kaya dan menenangkan dari santan yang menyelimuti daging empuk, dicampur dengan wangi ketumbar, jintan, dan serai yang mendominasi. Itu adalah aroma yang selalu ia kaitkan dengan rasa aman, kenangan masa kecil, dan, yang terpenting, pengampunan istrinya. Arka mengerang, membalikkan badan, merasakan denyutan di belakang pelipisnya. Sisa-sisa mabuk semalam masih terasa, tetapi aroma rendang itu memiliki kekuatan seperti pil pereda nyeri. Aroma itu segera memicu mekanisme pertahanan dirinya. "Rendang," gumamnya. Suara seraknya dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam keyakinan yang menghibur. Naira telah memasak rendang. Artinya, Naira telah sadar. Artinya, dia telah menerima penyesalan singkat Arka tadi malam sebagai penutup masalah. Wanita selalu terlalu emosional, pikirnya. Setelah sedikit ledakan amarah, mereka akan kembali ke tugas utama mereka. Naira, yang pintar dan kompeten, tahu betul bahwa kemarahannya dapat membahayakan rumah tangga mereka. Arka membayangkan skenario yang akan terjadi. Naira akan berdiri di dapur, terlihat sedikit tegang tetapi pasrah, dan dia akan memberinya pelukan dari belakang, membisikkan kata-kata manis tentang betapa ia mencintai rendang buatannya, dan betapa ia tidak sengaja menyentuhnya semalam. Hubungan mereka akan kembali ke nol, kembali normal, hingga pertengkaran hebat berikutnya. Keyakinan ini memicu rasa sombong yang menjijikan. Ia menyalahkan Naira, dalam hati, karena telah memaksanya bertindak sejauh itu. Lihat, pikirnya, dia seharusnya tidak melawan. Jika dia diam saja semalam, ini tidak akan terjadi.
Sekarang dia sudah kembali ke akal sehatnya. Dengan langkah gontai, Arka bangkit dan menuju kamar mandi. Ia mencuci wajahnya, melihat sedikit memar di buku-buku jarinya, bekas dari tamparan itu. Rasa bersalahnya sudah menguap, digantikan oleh pembenaran diri yang kokoh. Ia tersenyum tipis pada pantulannya. "Baguslah kau sadar," bisiknya pada diri sendiri, mengutip kalimat yang ia yakini akan ia ucapkan sebentar lagi. Ia mengganti pakaiannya dengan kemeja kasual yang rapi dan menuruni tangga dengan penuh percaya diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, didorong oleh aroma rendang yang semakin kuat dan menggoda. Ketika kakinya menyentuh lantai ruang tamu, ia berhenti sebentar. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada bunyi siaran berita pagi. Tidak ada denting sendok. Hanya keheningan pagi yang berat dan, yang paling mendominasi, aroma rendang. Arka melangkah masuk ke ruang makan. Pemandangan di depannya adalah karya seni kesenangan yang sempurna. Meja sudah tertata rapi. 2 porsi rendang mengepul, santannya mengkilat, memantulkan cahaya matahari pagi yang masuk dari jendela. Dia melihat porsi rendang di kursinya, dengan nasi putih yang disusun sempurna. Kelegaannya mencapai puncaknya. "Naira, sayang, rendangnya luar biasa. Kau tahu benar bagaimana membuatku merasa lebih baik," katanya. Suaranya sedikit lantang untuk memecah keheningan. Ia mengambil langkah maju, mata dan perhatiannya terpaku pada porsi makanan yang mewah itu. Tangannya sudah terulur untuk menarik kursi, siap untuk memulai sarapan damai yang akan mengubur peristiwa semalam. Namun, saat ia bergerak, garis pandangnya sedikit bergeser. Ia akhirnya melihat Naira. Naira berdiri di sisi jauh meja, memandangnya dengan ekspresi yang sulit diuraikan, bukan kemarahan, bukan kesedihan, melainkan kehampaan yang dingin dan terkendali. Tetapi Naira tidak sendirian. Arka melihat sosok lain. Sosok itu duduk di kursi utama meja makan, kursi yang biasanya diduduki Arka, atau dibiarkan kosong. Itu adalah kursi yang memiliki pandangan penuh ke seluruh ruangan dan menuntut perhatian siapapun yang masuk. Sosok itu adalah seorang wanita parubaya, mengenakan setelan blazer hitam yang sangat formal, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya serius, nyaris tanpa ekspresi. Di pangkuannya, ia memegang tas kerja kulit tebal, dan di samping piring rendang di depannya, tergeletak sebuah map berstempel hukum. Arka tersentak. Rasa hangat dari aroma rendang tiba-tiba berubah menjadi rasa dingin yang menusuk tulang. Keyakinan, kesombongan, dan pembenaran dirinya hancur berkeping-keping. Pukulan di pipi Naira semalam adalah tamparan kecil, tetapi pemandangan di depannya ini adalah pukulan telak ke jantung egonya. Arka memproses situasi itu selama sepersekian detik yang terasa seperti keabadian. Otaknya, yang masih kabur oleh sisa alkohol, gagal memahami identitas sosok itu, tetapi ia tahu satu hal, sosok itu tidak seharusnya ada di sana. Sosok itu merusak naskahnya. Sosok itu adalah ancaman. Kemudian, Arka mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia lihat sekali di surat kabar saat Bu Ratna menangani kasus perceraian pengusaha properti terkenal. Pengacara. Naira. Arka berbalik menghadap istrinya. Matanya melebar karena terkejut dan panik. Siapa? Siapa dia? Apa-apaan ini? Bu Ratna hanya tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya, dan mengambil sendoknya. Ia menyentuh rendang di piring di depannya. "Baguslah kau sadar." Tapi saat lihat siapa yang duduk di meja makan, dia teriak histeris. Teriak Arka. Suaranya naik ke puncak kepanikan yang melengking, memotong keheningan. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. "Keluar! Siapa kau? Keluar dari rumahku sekarang!" Naira tidak bergeming. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit, menunjuk pada kursi utama yang diduduki Bu Ratna. "Arka," kata Naira. Suaranya tenang dan datar, sebuah kontras yang menusuk dengan histeria Arka. "Dia adalah Bu Ratna. Dia pengacaraku. Dan kita akan sarapan. Rendangmu sudah siap." Teriakan Arka menggema. Suaranya tajam dan melengking, memantul dari dinding ruang makan yang seharusnya dipenuhi kehangatan rendang. Seluruh tubuhnya menegang, tangannya mengepal di samping paha,
Otot-otot di lehernya menonjol seperti kabel tebal. Dia tidak melihat rendang lagi. Dia hanya melihat ancaman yang duduk di kursinya, di bawah tatapan dingin istrinya. Dia bukan pengacaraku, Arka. Dia adalah pengacaraku, ulang Naira. Nadanya seolah-olah dia sedang mengoreksi anak kecil, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang tak tertandingi. Bu Ratna, sang pengacara, meletakkan sendoknya dengan suara denting halus di piring porselen. Tindakan kecil itu memiliki bobot yang besar. Seolah-olah dia baru saja mengukir keputusan hukum di atas piring itu. Ia mengangkat tas kulit tebal dari pangkuannya dan meletakkannya di meja. "Selamat pagi, Bapak Arka," sapa Bu Ratna dengan suara yang tenang dan berwibawa, kontras dengan kepanikan Arka. "Nama saya Ratna, dan saya mewakili Ibu Naira dalam gugatan cerai dan permohonan perintah perlindungan mendesak. Saya ada di sini atas undangan Nyonya Naira. Saya sarankan Anda duduk dan makan rendang Anda. Ini akan menjadi diskusi yang panjang." Mendengar kata-kata, gugatan cerai, dan perintah perlindungan, seluruh darah Arka serasa ditarik ke kakinya. Pemandangan itu, kata-kata itu, dan aroma rendang yang kini terasa mencekik, menciptakan disonansi kognitif yang brutal. Ia memprosesnya, istri yang dipukulnya semalam, yang ia yakini telah kembali ke dalam kota kepatuhan, kini duduk di seberangnya dengan pengacara perceraian paling ditakuti di kota, menyajikan hidangan favoritnya sebelum menyampaikan berita buruk. "Kau gila, Naira," Arka berbisik. Suaranya kini kembali merosot ke dalam keputusasaan dan kemarahan. "Kau membuat lelucon konyol ini hanya karena tamparan semalam? Kau memanggil pengacara? Ini tidak masuk akal." Naira melangkah maju, tangannya memegang punggung kursi di sampingnya, kursi yang seharusnya ia duduki. Ekspresinya masih terkendali, tetapi ada kilatan di matanya. "Tamparan semalam," ulang Naira, menekankan kata itu. "Kau benar, Arka. Tamparan semalam adalah batas akhir. Tapi ini bukan hanya tentang semalam. Ini tentang 5 tahun. Ini tentang berkas yang kau lempar di wajahku tahun lalu, cangkir yang kau pecahkan di samping kepalaku bulan lalu, dan semua gaslighting yang kau lakukan setiap hari. Aku tidak pernah melakukan itu." Arka membela diri. Suaranya kembali meninggi. "Aku hanya melempar berkas, bukan ke wajahmu. Kau terlalu dramatis. Naira. Kau tahu aku cinta kamu. Ini hanya stres kerja. Kita bisa mengatasi ini. Kita bisa bicara tanpa wanita asing ini di meja makan kita." Bu Ratna hanya tersenyum tipis dan meraih map di samping piringnya. "Saya sarankan Anda tidak membuang waktu, Bapak Arka. Nyonya Naira tidak dramatis. Dia realistis." Bu Ratna membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar foto yang telah dicetak. Dia tidak melemparkannya. Dia dengan hati-hati meletakkannya di meja, menggesernya ke arah Arka. "Ini adalah bukti-bukti yang telah kami kumpulkan," kata Bu Ratna. Suaranya berbisik tetapi mematikan. Foto-foto memar di lengan Nyonya Naira dari 2 bulan lalu, foto memar di punggungnya dari Natal tahun lalu, dan, yang paling aktual, foto memar yang baru di pipi kirinya. Semua telah dilegalisir oleh dokter forensik pagi ini, sebelum kedatangan saya. Arka menatap foto-foto itu, yang memperlihatkan tubuh Naira yang terluka, bukti nyata yang disimpan Naira secara diam-diam selama ini. Ia terkejut bukan karena bukti itu ada, tetapi karena Naira menyimpannya. Wanita yang selama ini ia anggap lemah dan pasrah ternyata adalah arsiparis yang diam dan berbahaya. Kau mengambil foto-foto itu." Arka menatap Naira. Matanya dipenuhi pengkhianatan yang nyata. "Tentu saja," jawab Naira dingin. "Aku belajar darimu. Jangan pernah masuk ke dalam pertempuran tanpa amunisi yang lengkap." Bu Ratna kemudian mengeluarkan 2 dokumen. Yang pertama adalah surat gugatan cerai. Yang kedua, yang lebih membuat Arka pucat, adalah surat perintah penahanan sementara yang berisi tuntutan agar Arka menjauh dari Naira dan rumah itu selama proses hukum. Perintah ini berlaku segera. "Berdasarkan laporan kekerasan yang kami ajukan pagi ini, Anda harus meninggalkan properti ini dalam waktu 1 jam, jelas Bu Ratna, menunjuk ke dokumen itu. "Rumah ini milik bersama,
Tapi demi keamanan klien saya, Anda tidak diizinkan masuk sampai pengadilan memutuskan sebaliknya. Teriakan histeris Arka kini berubah menjadi raungan frustrasi dan rasa tidak percaya. Ia melihat segalanya terlepas dari genggamannya. Istrinya, rumahnya, kendalinya, dan yang paling parah, reputasinya. Ia menyadari bahwa rendang itu, masakan cinta yang seharusnya mengikatnya kembali, hanyalah panggung untuk pengumumannya. Rendang ini. Arka menunjuk ke piringnya. Kau memasak ini hanya untuk mempermalukanku. Kau memanipulasi aku. Kau ingin membuatku merasa aman. Lalu kau menikamku dari belakang. Naira mengambil napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak semalam, dia berbicara dengan sedikit emosi. Aku memasak rendang ini, Arka, karena aku tidak ingin kau berpikir bahwa aku meninggalkanmu dengan perut kosong. Ini adalah persembahan terakhir. Persembahan dari istri yang kau pukul, untuk istri yang akan segera menjadi mantan istrimu. Makanlah, sebelum kau pergi. Kau tidak akan merasakannya lagi. Bu Ratna mengambil sendok, mencicipi rendang itu dengan mata tertutup, lalu mengangguk puas. Rendangnya luar biasa, Nyonya Naira. Sekarang, Bapak Arka, mari kita bicarakan detailnya. Anda punya 1 jam. Arka jatuh ke kursi di depannya, menatap rendang yang mengepul. Aroma yang tadi pagi terasa begitu menjanjikan pengampunan, kini berbau kematian pernikahannya. Naira berdiri tegak di tengah ruang makan, seolah tak terpengaruh oleh wajah Arka yang kini memucat karena antara kemarahan yang membara dan kepanikan yang membekukan. Ia telah menunjukkan kartunya, dan sekarang waktunya untuk membiarkan Arka melihat tangan yang ia pegang selama ini. Namun, di balik ketenangan Naira, ada cerita tentang perjuangan sunyi dan keputusan yang memakan jiwa. Kilas balik, tengah malam, setelah pukulan. Punggung Naira bersandar pada pintu kamar mandi, dingin dan kokoh, memantulkan ketenangan yang baru saja ia temukan. Pukulan Arka, alih-alih menghancurkannya, justru berfungsi sebagai pelepas terakhir dari belenggu keraguan. Sambil mengoleskan balsem tipis ke pipinya yang mulai membengkak, Naira menarik napas dalam. Dia menyalakan ponselnya, yang sudah ia atur ke mode hening dan cahaya paling redup. Dia membuka folder tersembunyi, yang dinamai samar-samar sebagai dokumen kerja, tetapi isinya adalah arsip rahasia selama 3 tahun terakhir. Rekaman audio saat Arka berteriak, foto-foto memar yang diambilnya di tempat-tempat yang tidak terlihat publik, lengan, punggung, paha, dan tangkapan layar pesan teks yang berisi ancaman atau permintaan maaf manipulatif Arka. Naira telah mengumpulkan jejak-jejak ini secara naluriah. Awalnya, dia melakukannya hanya untuk mengingatkan dirinya sendiri di tengah badai gaslighting Arka, yang selalu mengatakan, "Kau hanya membayangkan, Naira. Itu tidak pernah terjadi." Bukti-bukti itu adalah jangkar untuk realitasnya sendiri. Kini, bukti-bukti itu menjadi amunisi utama. Dengan tekad yang membaja, Naira mencari nomor kontak Bu Ratna, pengacara yang sudah lama ia simpan. Dia memperoleh kontak itu dari sepupunya 6 bulan lalu. Pada malam Naira nyaris terluka parah oleh vas yang dilempar Arka. Saat itu, Naira terlalu takut untuk menelepon. Dia menghapus nomor itu, lalu menyimpannya kembali. Siklus ketakutan dan harapan palsu. Malam ini, tidak ada keraguan. Naira menekan tombol panggil. Dia berharap Bu Ratna, sebagai pengacara terkenal, memiliki kebijakan darurat 24 jam. Panggilan itu diangkat setelah dering ketiga, oleh seorang wanita dengan suara berat dan teruji, bukan suara asisten, melainkan suara Bu Ratna sendiri. "Halo, ini Ratna. Siapa di sana?" Naira berbisik. Suaranya tercekat oleh ketakutan dan kelelahan, bukan kesedihan. "Bu Ratna, ini Naira, istri Tuan Arka Adiwangsa." Terdengar suara napas panjang di ujung telepon. "Saya ingat Anda. Anda yang menelepon saya 6 bulan lalu. Saya menduga Anda akan menelepon lagi. Ada apa? Apakah dia melakukannya lagi?" "Ya, Bu," bisik Naira. Air mata yang ia tahan semalam kini mulai menggenang. Tepat di pipi kiri. "Ini adalah yang terakhir. Saya sudah selesai.
Saya butuh Anda sekarang. Pagi ini. Bu Ratna, tanpa bertanya panjang lebar, segera mengambil kendali. Dengarkan saya, Naira. Lakukan persis seperti yang saya katakan. Jangan menangis. Jangan berteriak. Jangan bereaksi. Lakukan semua yang biasanya ia harapkan. Beri dia ilusi bahwa dia menang. Apakah Anda punya dokumen penting? Sertifikat tanah? Rekening bank? Paspor? Naira, dengan suara yang bergetar, menjelaskan bahwa semua dokumen itu tersimpan rapi dalam flash drive terenkripsi yang ia sembunyikan, beserta salinan hard copy yang tersimpan di laci bawah mejanya. Tempat Arka tidak akan pernah mencarinya karena ia meremehkan betapa terorganisirnya Naira. Bagus. Malam ini, Anda tidak akan tidur di kamar. Pindahkan semua itu ke tas ransel kecil. Tas yang tidak akan dia curigai. Dan lakukan satu hal lagi. Naira. Lakukan sesuatu yang akan membuatnya sangat santai dan lengah. Instruksi Bu Ratna. Apa hidangan favoritnya yang selalu Anda masak setelah dia bersikap buruk? Naira berpikir sejenak. Endang. Masakan rumit yang membutuhkan waktu dan cinta. Masakan yang selalu menjadi penanda pengampunan. Rendang, jawab Naira. Sempurna. Masl. Biarkan aromanya memenuhi rumah. Itu akan membuatnya merasa bahwa dia telah memenangkan pertempuran dan Anda kembali ke kandang. Itu adalah umpan Anda. Besok pagi, saya akan menyiapkan semua dokumen, gugatan, perintah penahanan. Saya akan mengirimkan kurir untuk mengambil flash drive Anda jam 6 pagi. Saya akan tiba di rumah Anda tepat pukul 8. Naira memutus panggilan. Dia tidak merasa takut lagi. Dia merasa berdaya. Kata-kata Bu Ratna, beri dia ilusi bahwa dia menang, adalah izin yang ia butuhkan untuk bertindak di bawah bayangan. Dia kemudian melanjutkan ke dapur, bukan sebagai istri yang takut, tetapi sebagai wanita yang sedang menyiapkan panggung untuk pengumumannya. Rendang yang ia siapkan di tengah malam bukanlah janji cinta, tetapi janji kebebasan. Kembali ke masa sekarang. Kini, Arka berdiri di sana, melihat kekalahan dan pengkhianatan di mata Naira. Dia memandangi rendang yang mengepul. Dia menyadari, aroma lezat itu, keheningan yang damai, adalah sebuah perangkap yang ia anggap sebagai tanda perdamaian. Kau menipu aku, desis Arka. Aku hanya menggunakan strategimu sendiri, Arka, balas Naira. Kau selalu bilang, jangan pernah tunjukkan kartu terbaikmu terlalu cepat. Aku menahan kartu itu selama 5 tahun. Dan tamparanmu semalam? Itu memberiku kesempatan untuk memenangkan permainan ini. Bu Ratna, yang sudah menghabiskan satu suapan rendang, mengambil tisu untuk membersihkan mulutnya dengan elegan. Waktu Anda semakin sempit. Bapak Arka, Nyonya Naira tidak hanya menyiapkan rendang untuk Anda. Dia menyiapkan bukti hukum yang tak terbantahkan. Saya sarankan Anda mulai mengemas barang-barang penting Anda. Dan tinggalkan kunci mobil Anda di sini. Anda tidak diizinkan mengemudi saat ini. Arka menatap piring rendang di depannya, lalu ke wajah Naira. Ia mencoba memutar roda kebohongannya yang terakhir, mencoba membangun kembali dinding pertahanan yang telah ia gunakan selama bertahun-tahun, dinding yang terbuat dari pembenaran diri, gaslighting, dan intimidasi. Ia harus mendapatkan kembali kendali atas narasinya. Ia mengangkat tangannya. Wajahnya kini berubah dari panik menjadi ekspresi sedih yang terluka. Ia tahu bagaimana cara memainkan peran korban yang tersakiti. Naira, katanya, suaranya kini terdengar lembut, bahkan sedikit pecah, kontras dengan teriakan histerisnya tadi. Aku mengerti kamu marah. Aku tahu aku membuat kesalahan besar tadi malam. Tapi apakah ini sepadan? Mengorbankan semua yang kita bangun? Semua itu hanya karena satu kesalahan bodoh di saat aku sedang di bawah tekanan besar. Ia mencondongkan tubuh ke depan, berusaha menjangkau mata Naira, mencari celah keraguan. Aku cinta kamu. Kau tahu itu. Rendang ini, kau membuatnya karena kau peduli. Jangan biarkan pengacara ini merusak rumah tangga kita. Dia hanya melihat uang dan kasus. Naira. Dia tidak melihat kita. Arka mengalihkan pandangannya pada Bu Ratna.
dengan nada menghina yang tipis. Anda, Bu Ratna, adalah seorang profesional. Anda tahu betul, setiap pasangan pasti bertengkar. Saya akui saya salah. Saya akan mencari bantuan. Saya akan mengikuti terapi. Saya akan lakukan apapun agar Naira mau menarik gugatan konyol ini. Kita adalah sebuah keluarga, Bu. Kita tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil ini menjadi drama pengadilan. Bu Ratna hanya tersenyum tipis, seolah dia sudah mendengar naskah pertahanan diri ini ribuan kali. Senyumnya tidak menunjukkan rasa geli, melainkan profesionalisme yang kebal. Ia meraih cangkir tehnya, menyesapnya perlahan, memberi Arka ruang untuk menyelesaikan manipulasi emosionalnya. Naira menatap suaminya. Dulu, kata-kata lembut itu, janji untuk berubah, dan peran korban Arka akan membuatnya luluh. Dia akan merasa bersalah karena telah menyebabkan rasa sakit suaminya. Tapi hari ini, itu hanya terasa seperti udara kosong. Aku tidak membesar-besarkan masalah kecil, Arka, jawab Naira. Suaranya dingin seperti es. Aku mengakhiri siklus kekerasan. Dan aku tidak percaya padamu lagi. Kau harus percaya. Arka membentak. Perannya sebagai korban mulai retak. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku akan berhenti minum. Aku akan berhenti mengancammu. Tapi, lihat, kau bahkan tidak mencoba. Kau lari sebelum kita bicara. Kau sudah merencanakan ini di belakangku. Tentu saja aku merencanakan ini di belakangmu, sela Naira dengan cepat. Apakah aku harus menunggumu memukulku lagi sambil berkata, tunggu sebentar, sayang, aku mau menelepon pengacaraku dulu? Bu Ratna menggeser tubuhnya sedikit, menarik perhatian Arka. Bapak Arka, mari kita kesampingkan drama emosional. Kita bicarakan fakta hukum. Anda berargumen bahwa tamparan semalam adalah satu kesalahan bodoh dan masalah kecil. Saya tidak setuju. Bu Ratna mengambil 2 lembar dokumen lagi dari mapnya. Kali ini bukan foto, tetapi laporan medis yang terperinci. Ini adalah laporan dari dokter yang memeriksa Nyonya Naira pagi ini. Ini mengonfirmasi bahwa cedera di pipi Nyonya Naira, meskipun tidak serius, jelas merupakan serangan fisik yang tidak dapat dibenarkan. Lebih penting lagi, laporan ini mengonfirmasi adanya beberapa memar lama dengan tingkat penyembuhan yang berbeda di tubuh Nyonya Naira. Itu hanya kecelakaan. Arka panik, mencoba mengaitkan cedera lama itu dengan kegiatan sehari-hari. Dia ceroboh. Dia sering terbentur perabotan. Apakah Nyonya Naira ceroboh hingga terbentur perabotan sebanyak 12 kali dalam 3 tahun di area tubuh yang selalu tertutup pakaian? Tanya Bu Ratna tajam. Apakah Nyonya Naira juga ceroboh dalam mengambil rekaman audio saat Anda mengancam akan membakar semua barang berharga Anda? Bu Ratna kemudian mengeluarkan flash drive kecil yang Naira kirimkan melalui kurir tadi pagi. Nyonya Naira telah menyimpan bukti yang sangat komprehensif. Bapak Arka. Bukti yang menunjukkan pola, bukan kecelakaan tunggal. Termasuk rekaman audio dan tangkapan layar percakapan WhatsApp Anda yang seringkali berisi permintaan maaf singkat, diikuti oleh janji untuk berubah yang tidak pernah Anda tepati. Pola ini secara hukum disebut kekerasan dalam rumah tangga berkelanjutan. Dinding pertahanan Arka mulai retak. Kekuatan Naira bukanlah pada pukulan balik, melainkan pada kecerdasan dan kesabarannya yang dingin dalam mengumpulkan bukti. Arka menyadari bahwa selama ini, Naira tidak hanya sibuk menjadi istri yang patuh, tetapi juga menjadi jaksa penuntut yang diam. Jadi, rendang ini, kata Arka, menunjuk ke makanan di piringnya. Suaranya sudah kehilangan semua kesombongan dan kini hanya menyisakan rasa kalah yang pahit. Hanya untuk menarikku ke sini, memastikanku diam di tempat sampai kalian bisa menyerahkan surat-surat ini padaku. Rendang ini, Arka, Naira menegaskan, adalah pemenuhan terakhir dari kewajibanku kepadamu. Setelah suapan terakhir, aku tidak punya kewajiban apa-apa lagi. Kau tidak lagi memiliki klaim atas waktuku, emosiku, atau rasa takutku. Sekarang, silakan bersiap. Waktumu tersisa kurang dari 45 menit. Arka menatap Naira, lalu ke Bu Ratna,
lalu kerendang di piringnya. Tidak ada jalan keluar. Dia telah diperangkap oleh aroma kesukaannya sendiri. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruang makan. Kali ini, keheningan itu terasa lebih berat. Seolah udara itu sendiri telah berubah menjadi beton yang menekan dada Arka. Rendang yang mengepul di piringnya tidak lagi membangkitkan selera. Ia kini terasa seperti hidangan terakhir di penjara. Arka terhuyung-huyung, tubuhnya merosot di kursi, dan pandangannya nanar antara piringnya dan wajah Bu Ratna yang tanpa celah. 35 menit, Bapak Arka. Bu Ratna mengingatkan, melirik jam tangan mewahnya. Nada suaranya dingin, profesional, tanpa basa-basi. Ia mengeluarkan dokumen lain dari mapnya. Kali ini bukan surat perintah, melainkan proposal awal penyelesaian harta Gonogini. Nyonya Naira telah menunjukkan keberanian dan kesabaran yang luar biasa selama bertahun-tahun. Sekarang, ia hanya menuntut keadilan. Demi efisiensi waktu Anda, saya akan menyampaikan tuntutan inti kami. Arka mencoba menenangkan napasnya. Dia harus kembali ke mode bisnis, mode negosiasi, meskipun kakinya gemetar dan otaknya berdenyut-denyut. Tuntutlah. Tapi saya tidak akan menandatangani apapun tanpa pengacara saya sendiri. Anda tahu itu ilegal. Tentu saja, jawab Bu Ratna tenang. Tapi Anda bisa menyetujui prinsip-prinsip dasarnya. Dan ini, Bapak Arka, bukanlah negosiasi. Ini adalah tawaran yang dirancang untuk meminimalkan kerugian finansial dan reputasi Anda. Kami ingin ini selesai dengan cepat, dan Anda juga pasti menginginkannya. Bu Ratna menggeser dokumen itu ke tengah meja. Tuntutan kami sederhana, Bu Ratna memulai. Matanya menatap tajam ke mata Arka. Pertama, gugatan cerai akan diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Nyonya Naira menuntut agar kepemilikan penuh rumah ini dan aset bergerak di dalamnya dialihkan sepenuhnya kepadanya. Sebagai gantinya, Nyonya Naira tidak akan mengajukan tuntutan pidana secara terpisah atas kekerasan fisik yang Anda lakukan selama ini, asalkan proses ini berjalan lancar dan tanpa perlawanan yang memperlambat. Arka tertawa kecil, tawa yang kering dan tidak meyakinkan, penuh keputusasaan. Pengalihan penuh? Rumah ini, Naira, dibeli dengan dana patungan. Kontribusi saya mencapai 70%. Saya membayar hipotek bulanan. Mana mungkin saya melepaskan aset terbesar saya hanya karena sebuah tamparan? Naira yang selama ini diam, kini angkat bicara. Suaranya tenang dan mantap, memotong argumen Arka. Uang yang kau anggap 70% itu, Arka, adalah uang yang kau hasilkan selama aku mengurus semua kebutuhan rumah tangga dan bisnismu di belakang layar. Aku yang mengurus pembukuan, aku yang merancang proposal, dan aku yang menyiapkan data yang kau presentasikan. Selama 3 tahun terakhir, aku adalah asisten eksekutifmu tanpa dibayar. Aku telah menghitung nilai pekerjaan yang tidak terbayar itu, ditambah kompensasi emosional atas kerugian fisik dan mental yang kau berikan. Bu Ratna mengangguk setuju. Secara hukum, Nyonya Naira dapat menuntut kompensasi atas pekerjaan rumah tangga dan dukungan bisnis. Nilai rumah ini, mengingat bukti kekerasan yang kami miliki, adalah harga minimum untuk menutup semua tuntutan non-pidana. Selain itu, Anda harus memahami risikonya, Bapak Arka. Bu Ratna kemudian mengeluarkan flash drive yang tadi disinggung di bab 6 dan menaruhnya di atas meja, di sebelah piring rendang Arka. Di dalam flash drive kecil ini, terdapat lebih dari 100 file audio dan tangkapan layar. Ada ancaman, ada pengakuan, dan ada rekaman saat Anda mabuk dan mengaku memanipulasi situasi keuangan perusahaan. Jika kasus ini berlarut-larut dan kami merasa Anda tidak kooperatif, kami tidak hanya akan mengajukan tuntutan pidana KDRT, tetapi juga dapat memublikasikan bukti yang berpotensi merusak kredibilitas profesional dan bisnis Anda secara permanen. Ancaman itu menghantam Arka lebih keras daripada tuntutan finansial. Reputasinya adalah segalanya. Kehilangan rumah itu buruk, tetapi kehilangan muka di depan rekan bisnis, klien, dan masyarakat adalah bencana. Dia membayangkan judul berita di surat kabar. Pengusaha terkenal di penjara karena KDRT dan dugaan manipulasi keuangan. Kau tidak akan berani, Arka mengancam Naira,
Mencoba menggunakan intimidasi terakhirnya. Jika kau merusak namaku, aku akan memastikan kau tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan mempermalukanmu di pengadilan. Aku akan menyebar cerita bahwa kau selingkuh, bahwa kau gila. Naira hanya menatapnya, tanpa berkedip. Maka lakukanlah, Arka. Kau tahu seberapa baik aku menyimpan rahasia. Aku bahkan menyimpan rahasia kekerasanmu selama bertahun-tahun. Kau pikir aku takut dengan kebohongan yang kau sebarkan? Aku sudah kehilangan harga diriku. Arka. Apalagi yang bisa kau ambil dariku? Tapi, jika kau melakukan itu, flash drive ini akan sampai di meja redaksi media terkemuka. Aku akan pastikan kau kehilangan segalanya. Bisnismu, nama baikmu, dan kebebasanmu. Naira menggeser piring rendang di depan Arka sedikit lebih dekat. Seolah itu adalah dokumen terakhir yang harus ia tanda tangani. Pilih, Arka. Rumah ini, atau seluruh hidupmu? Makanlah rendangmu. Lalu tinggalkan rumah ini dalam damai. Jangan buat ini menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Arka menyadari, ia telah benar-benar kalah. Naira, istri yang selalu ia anggap remeh, yang hanya bertugas melayani dan menenangkan egonya, ternyata memiliki keberanian dan kecerdasan yang jauh melampaui dirinya. Ia telah meremehkan keheningan Naira. Dia menundukkan kepala. Kekalahan itu terasa panas dan memalukan. Baiklah, desis Arka. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku setuju dengan prinsip-prinsip dasarnya. Aku akan menghubungi pengacaraku. Tapi aku butuh beberapa hari untuk mengurusnya. Bu Ratna menggeleng. Tidak. Dalam waktu kurang dari 20 menit. Anda harus meninggalkan properti ini. Anda bisa mengurus yang lain dari hotel atau kantor pengacara Anda. Itu adalah syarat dari perintah perlindungan. Jika Anda tidak kooperatif, Nyonya Naira akan menghubungi polisi dan Anda akan ditahan di sini. Arka menatap rendang itu sekali lagi. Aroma itu kini terasa menjijikan. Ia mengambil sendok, menancapkannya ke daging rendang yang lembut. Ia tidak akan membiarkan Naira melihatnya menangis atau memohon. Ia akan mempertahankan ilusi kekuatannya sampai detik terakhir. Ia menyuapkan rendang itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan rasa pahit yang menyesakkan. Itu adalah rendang ternak yang pernah ia cicipi, dan sekaligus, rendang paling menyakitkan yang pernah ia telan. Arka menyelesaikan suapan terakhir rendangnya dengan wajah pucat, seolah menelan pasir. Rasa pahit yang menyesakkan itu bukan berasal dari masakan Naira, melainkan dari realisasi pahit atas kekalahan totalnya. Ia menyeka mulutnya dengan serbet. Gerakannya kaku dan terpaksa. Jam di dinding menunjukkan pukul 8.18 pagi. Waktunya tinggal 12 menit. Selesai, desis Arka, menatap Naira dengan kebencian yang telanjang. Kau mendapatkan yang kau mau, Naira. Kau mengambil rumah ini. Aku harap kau bahagia dengan kesunyian ini. Aku akan bahagia dengan keamanan ini, balas Naira datar. Kebahagiaan bukan lagi prioritas. Keamananlah yang utama. Bu Ratna, yang telah selesai mencicipi rendang dan minum tehnya, bangkit berdiri. Bagus. Sekarang, Bapak Arka, silakan kemasi barang-barang pribadi Anda yang esensial. Hanya pakaian, obat-obatan, dan dokumen identitas. Tidak ada dokumen bisnis. Tidak ada perabotan. Kunci mobil dan kunci rumah harus ditinggalkan di meja ini. Arka membalas tatapan dingin Naira dan kemudian beralih ke Bu Ratna. Matanya berkilat marah. Ini seperti perampokan. Saya hanya punya waktu 15 menit untuk meninggalkan hidup saya. Ini bukan perampokan, Bapak Arka, sahut Bu Ratna dengan tenang. Ini adalah konsekuensi dari tindakan Anda. Waktu adalah esensi dari perintah perlindungan ini. Semakin cepat Anda pergi, semakin cepat kita bisa memastikan proses hukum berjalan lancar tanpa intervensi polisi. Arka menghela napas panjang. Kekuatannya terkuras habis. Ia naik ke atas menuju kamar utama. Langkah kakinya, yang tadi pagi penuh dengan keyakinan, kini terdengar berat dan putus asa. Naira memanfaatkan waktu ini. Dia tidak mengikutinya,
Tidak ingin memberikan Arka kesempatan untuk melakukan konfrontasi terakhir atau serangan fisik. Dia malah berjalan ke meja kerja Arka. Di sana, di dalam map biru yang tadi malam Arka tuduhkan tidak lengkap, dia mengambil paspor, beberapa buku cek lama, dan sebuah album foto kecil yang berisi foto-foto ibunya. Ini adalah barang-barang miliknya yang ia pastikan tidak ditinggalkan. Di ruang makan, Bu Ratna mengeluarkan teleponnya. "Supir saya sudah siap, Nyonya Naira. Ketika Tuan Arka sudah di luar, saya akan mengantarkan Anda ke kantor untuk finalisasi dokumen, lalu membawa Anda ke tempat peristirahatan aman sampai semuanya tenang." Naira mengangguk. Dia melihat rendang di meja. Porsi Arka kini hanya tersisa setengah, sementara porsi Bu Ratna sudah hampir habis. Rendang di kursinya sendiri masih utuh, simbol bahwa ia belum mengambil apapun untuk dirinya sendiri, sampai seluruh transaksi ini selesai. Terdengar suara Arka menuruni tangga. Dia membawa tas ransel olahraga lusuh yang Naira kenali, tas yang biasa ia gunakan untuk perjalanan bisnis singkat. Ekspresinya kini bukan lagi kemarahan, tetapi kesedihan yang manipulatif, mencoba untuk terakhir kalinya memancing simpati Naira. Arka berhenti di pintu masuk ruang makan, menatap Naira. "Apakah ini benar-benar yang kau inginkan, Naira? Kau tahu aku membutuhkanmu. Bisnis kita. Bisnismu sudah hancur sejak kau memprioritaskan minuman di atas integritas. Arka," potong Naira, suaranya tajam. "Aku sudah memberimu segalanya. Sekarang, aku hanya mengambil kembali diriku sendiri." Arka berjalan ke meja makan, melemparkan kunci mobil dan kunci rumah di atas tumpukan dokumen hukum. Kunci-kunci itu berdentang keras, memecahkan keheningan, mengakhiri 5 tahun pernikahan mereka. Bu Ratna menghampirinya. Wajahnya serius. "Bapak Arka, saya sarankan Anda bersikap dewasa. Ambil tas Anda. Anda bisa tinggal di hotel manapun malam ini. Pengacara Anda akan dihubungi oleh tim saya sebelum tengah hari." Arka memandang Naira untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia melihat luka di pipi Naira, tetapi bukan memar yang membuatnya terpukul, melainkan mata Naira yang kosong dan tak terjangkau. Mata itu memberitahunya bahwa ia telah kehilangan Naira jauh sebelum tamparan itu terjadi. Tamparan itu hanya memberinya alasan untuk secara fisik mengusir Arka keluar dari kehidupan Naira. "Semoga kau menyesali ini," kata Arka. Kata-katanya penuh ancaman yang tidak berdaya. Naira tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke pintu. Arka berbalik dan melangkah keluar. Pintu depan tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang pelan, tidak dramatis, tetapi final. Suara langkah kaki Arka di jalan setapak semakin menjauh. Lalu mobil supir Bu Ratna segera melaju pergi. Naira menunggu. 5 detik. 10 detik. Kemudian, ia berjalan ke pintu, meraih kunci yang dilempar Arka, dan menguncinya. Bunyi putaran kunci itu terasa memuaskan, bukan karena ia mengunci Arka di luar, tetapi karena ia mengunci dirinya sendiri di dalam keamanannya. Bu Ratna tersenyum. "Selamat, Nyonya Naira. Ini adalah pintu keluar Anda. Sekarang, mari kita urus kebebasan Anda." Bu Ratna membantu Naira mengambil tas ransel hitamnya. Naira melihat ke meja makan untuk terakhir kalinya. Di sana, di piring yang sudah dingin, ada rendang yang ia masak di subuh buta. Simbol dari tugas dan kepatuhan yang kini telah ia lepaskan. Naira tidak mencicipi rendang itu. Dia membiarkannya di sana, di meja makan yang sunyi. Naira berdiri di tengah ruang makan yang kini benar-benar sunyi, seolah-olah ia sedang mengunjungi reruntuhan kuno yang baru saja ia temukan. Arka sudah pergi. Pintu terkunci. Keheningan itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terasa bersih. Itu adalah keheningan yang tidak lagi menunggu ledakan, melainkan menjanjikan kemerdekaan. Bu Ratna mengawasi Naira dengan penuh pertimbangan. Sebagai pengacara yang sangat berpengalaman, ia tahu bahwa momen setelah konfrontasi adalah yang paling rentan, saat pertahanan emosional sang klien akan runtuh. "Ayo, Naira," kata Bu Ratna lembut, sambil meletakkan tangan di punggung Naira. "Kita harus segera pergi.
Kita perlu menyelesaikan dokumen akhir dan memastikan perintah perlindungan telah terdaftar resmi di sistem pengadilan sebelum sore. Naira mengangguk, tetapi matanya terpaku pada meja makan. Pada rendang. Piring Arka yang tersisa setengah, piring Bu Ratna yang hampir kosong, dan piringnya sendiri yang masih penuh, ditata rapi di tengah-tengah kekacauan emosional. Randang itu telah menjalankan tugasnya sebagai umpan yang sempurna. Tetapi Naira tidak bisa memaksakan dirinya untuk menyentuhnya. Masakan itu kini terasa hambar, simbol dari pengorbanan yang seharusnya tidak pernah ia lakukan. Saya akan meninggalkannya, bisik Naira. Rendang itu, biarkan saja di sana. Itu adalah hal terakhir yang saya masak untuknya. Dan saya meninggalkannya untuk menunjukkan bahwa saya meninggalkan peran itu, peran istri yang harus memasak rendang. Bu Ratna mengerti. Rendang itu adalah penguburan simbolis bagi identitas lama Naira. Baiklah, itu rumahmu sekarang, Naira. Kau boleh meninggalkannya, atau membuangnya, ujar Bu Ratna. Tapi sebelum kita pergi, ada satu hal lagi yang harus kita ambil. Bu Ratna berjalan menuju rak buku di ruang tamu, tempat Arka sering menyimpan buku-buku hukum dan bisnis yang tidak pernah ia baca. Bu Ratna menjangkau rak paling atas, ke sebuah buku tebal tentang pasar modal. Ia menarik buku itu, dan di balik buku itu, terdapat sebuah kotak kayu kecil berukir. Naira menatap kotak itu dengan mata lebar. Ia mengenali kotak itu. Itu adalah kotak tempat Arka menyimpan sertifikat saham pertamanya, sesuatu yang selalu ia banggakan dan ia anggap sebagai harta rahasia miliknya. Saya menduga Anda akan mencari ini, kata Bu Ratna, memberikan kotak itu kepada Naira. Saat kita berbicara semalam, saya tahu Anda sangat terorganisir. Anda menyebutkan bahwa Anda telah mengumpulkan jejak-jejak kekerasan. Tapi bagaimana dengan jejak rahasia keuangan yang ia sembunyikan dari Anda? Apakah Anda pernah melihat ada yang janggal? Naira membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sertifikat saham lama, tetapi di bagian bawah kotak, tersembunyi di bawah lapisan bludru, ada beberapa lembar dokumen tipis. Naira mengambilnya. Matanya memindai tulisan tangan dan logo perusahaan yang tidak ia kenali. Ini bukan milik kita, bisik Naira. Ini adalah dokumen investasi di perusahaan asing, di lepas pantai. Ini bukan yang ada di pembukuan kami. Bu Ratna mengangguk dengan senyum puas. Itu adalah jejak yang tersembunyi yang saya cari, Nyonya Naira. Seorang suami yang melakukan KDRT seringkali memiliki kontrol finansial yang ketat, dan seringkali pula, mereka memiliki rahasia keuangan yang disembunyikan dari istri. Itu adalah kelemahan mereka. Bu Ratna menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman, Arka yang terobsesi pada kekuasaan dan pengendalian pasti akan memiliki aset yang tidak dilaporkan, disembunyikan dari istrinya, dan dari pajak. Tujuan Arka adalah memastikan Naira tidak mendapatkan akses ke kekayaan penuh mereka, bahkan jika mereka bercerai. Jika dia mencoba melawan kita dalam pembagian aset, dokumen ini adalah kartu as kita. Kita tidak hanya menuntut harta gonogini, tetapi juga penggelapan aset. Ini akan membuat prosesnya selesai jauh lebih cepat, tanpa perlawanan lagi dari pengacara Arka. Naira memegang kotak kayu itu, matanya berkaca-kaca. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kekaguman yang campur aduk dengan kejijikan. Arka tidak hanya memukulnya, Arka juga merencanakan kejatuhan finansialnya. Tetapi, Arka meremehkan betapa telitinya Naira. Bahkan setelah ia dipukul, Naira masih bisa menemukan rahasia tersembunyi itu. Naira mengangguk pada Bu Ratna. Saya siap, kata Naira. Suaranya kini penuh kekuatan, bebas dari bisikan yang penuh ketakutan. Mari kita pergi. Naira mengunci pintu di belakang mereka, membiarkan rumah itu diselimuti aroma rendang yang dingin dan memudar. Di jalan, mobil Bu Ratna sudah menunggu. Saat mobil mulai melaju, Naira menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah itu berdiri diam, tampaknya damai. Tapi Naira tahu, di dalamnya, rendang di meja makan adalah penanda kuburan bagi pernikahan mereka, dan kotak kayu di pangkuannya adalah kunci menuju kebebasan sejati yang akan ia nikmati. Dia tidak hanya meninggalkan rumah itu,
Dia membawa semua amunisi yang dia butuhkan untuk membangun kembali hidupnya. Waktu berlalu dengan kecepatan yang aneh. 6 bulan setelah pagi yang dingin dan penuh rendang itu, Naira telah resmi menjadi Nyonya Naira yang mandiri. Proses perceraian berjalan cepat dan tanpa hambatan, sebagian besar berkat kartu as yang dibawa Bu Ratna, dokumen investasi offshore Arka. Arka, yang putus asa untuk menghindari penyelidikan pajak dan kehancuran reputasi total, setuju untuk menandatangani semua tuntutan Naira. Ia melepaskan rumah itu, sebagian besar aset, dan hak klaim lainnya. Naira kini kembali ke rumah itu. Bukan sebagai istri, tetapi sebagai pemilik tunggal. Rumah itu terasa lebih besar, lebih terang, dan yang terpenting, lebih aman. Dia telah mengubah tata letak ruang makan, mengganti tirai, dan mengecat ulang dindingnya dengan warna yang lebih cerah, seolah-olah ia sedang membersihkan sisa-sisa trauma yang melekat di tembok. Pipi kirinya sudah lama sembuh, hanya menyisakan cerita di masa lalu. Luka di hatinya pun perlahan pulih, digantikan oleh fondasi ketenangan baru yang ia bangun sendiri. Dia kembali bekerja, menggunakan keahliannya dalam pembukuan dan analisis bisnis, yang selama ini ia gunakan untuk membantu Arka, untuk mendirikan layanan konsultasi finansial kecil. Ia berkembang pesat, berkat kecerdasan dan ketelitiannya yang dingin. Sore itu, Naira sedang berjalan-jalan di pasar tradisional, mencari bahan makanan untuk makan malam. Ia kini memasak untuk dirinya sendiri, hidangan yang sederhana namun penuh makna. Dia tidak lagi memasak untuk menyenangkan atau menenangkan siapapun. Dia memasak karena itu adalah bagian dari dirinya yang menikmati proses kreatif. Saat ia melewati lapak makanan matang, tiba-tiba sebuah aroma menyergapnya. Aroma rendang. Bukan rendang yang dimasak di tengah malam penuh rahasia dan ketegangan, melainkan rendang yang dimasak dengan kesibukan warung makan yang ramai. Aromanya bercampur dengan asap sate dan bumbu gulai lainnya. Naira berhenti. Tubuhnya menegang secara naluriah. Selama beberapa detik, ia kembali ke pagi yang mencekam itu, merasakan sensasi dingin dari memar di pipinya, mendengar teriakan histeris Arka yang menyalahkan. Aroma rendang selalu menjadi pemicu. Sebuah gerbang menuju masa lalu yang menyakitkan. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Naira menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma itu memasuki paru-parunya. Kali ini, aroma itu tidak lagi memicu kepanikan atau rasa takut. Aroma itu kini terasa netral. Itu hanya bau makanan, bau rempah-rempah yang kaya, bau santan yang gurih. Itu tidak lagi berbau pengampunan yang dipaksakan atau peran wajib seorang istri yang patuh. Rendang telah menjadi hanya rendang. Naira tersenyum kecil. Ia telah memenangkan pertempuran terakhir dengan kenangan pahit itu. Dengan sengaja, ia berjalan mendekat ke warung itu, memesan 1 porsi rendang. Ia membawa rendang itu pulang, menyajikannya di piring keramik kesayangannya, dan duduk di meja makan yang sekarang terasa begitu luas dan sunyi. Dia makan rendang itu, suap demi suap, dengan penuh kesadaran. Rasanya enak, tetapi tidak membawa beban emosional apapun. Ia tidak lagi makan di bawah pengawasan Arka, tidak lagi menggunakan hidangan itu sebagai umpan. Dia makan rendang itu sebagai hidangan favorit yang dulu pernah ia sukai, sebelum diubah menjadi alat manipulasi. Sambil menikmati suapan terakhir, Naira melihat keluar jendela. Di balik jendela itu, ia melihat langit sore yang damai. Dia menyadari, keheningan di rumah ini bukan lagi keheningan yang menakutkan, yang dipenuhi ancaman tersembunyi. Keheningan itu kini adalah suara kebebasan. Naira menutup matanya, merasakan kedamaian yang mendalam. Dia tidur tanpa sepatah kata pun malam itu karena dia telah mengucapkan kata-kata yang paling penting di pagi hari. Dan pagi berikutnya, aroma yang menyambutnya adalah aroma kebebasan, yang jauh lebih manis dan abadi daripada rendang manapun. Tamat.